dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Halo Baraya Handayani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asti di pelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Saya mengajar di SMP Handayani 1 Banjaran. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai noun, singular and plural noun. Baraya, ada yang tahu apa itu singular dan plural noun? What is singular and plural noun? Noun atau kata benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu singular atau bentuk tunggal. Maksudnya disebut bentuk tunggal itu bendanya hanya ada satu. Itu disebut singular. Yang kedua plural atau bentuk jamak. Maksudnya jika bendanya lebih dari satu, mau 2, 3, 4 dan seterusnya, pokoknya kalau lebih dari satu disebut jamak atau plural. Singular noun atau kata benda berbentuk tunggal atau bendanya cuma ada satu. Berikut ini ada 6 contoh pernyataan benda yang cuma ada satu. Contoh, a pencil, sebuah pensil, a book, sebuah buku, a bag, sebuah tas, an egg, sebutir telur, an ant, seekor semut, an orange, sebuah jeruk. Itu semua adalah bentuk singular noun atau kata benda yang tunggal atau cuma ada satu. Kenapa? Karena di situ ditandai oleh artikel e dan en. E atau en ini mempunyai arti yang sama, yaitu sebuah. Bisa sebuah, sebutir, seekor, sebatang, tergantung konteksnya apa, menjelaskan bendanya apa. Yang pasti e atau en itu artinya sebuah. Bedanya cara penggunaannya yaitu e digunakan di depan noun yang memiliki awalan huruf konsonan atau huruf mati seperti B, C, D, F, G, H dan seterusnya sampai Z. Sementara en digunakan di depan noun atau kata benda yang memiliki awalan huruf vokal. Jadi kata bendanya yang diawali oleh huruf vokal seperti A, I, U, E atau O, itu huruf vokal. Contoh, kembali lagi ke sebelah kiri, a pencil. Pensil diawali oleh huruf P, maka artikelnya memakai e bukan en. Plural nouns atau kata benda berbentuk jamak. Plural nouns dibagi menjadi dua. Pertama ada regular plural nouns atau kata benda berbentuk jamak yang beraturan. Kedua ada irregular plural nouns atau kata benda berbentuk jamak yang tidak beraturan. Jadi yang satu beraturan, yang satunya lagi tidak beraturan. Regular plural nouns, kata benda berbentuk jamak yang beraturan. Perbedaan cara menyebutkan singular noun atau benda tunggal yang cuma ada satu dengan menyebutkan plural nouns atau benda yang banyak atau jamak. Itu cukup mudah. Untuk menyebutkan singular noun cukup sebutkan nama bendanya aja apa, misalkan door atau bag. Lalu untuk menyebutkan plural noun cukup sebutkan kembali kata yang tadi, lalu di akhir tambahkan ending s. Contoh lain biar lebih paham ya. Di sini singular noun-nya atau benda tunggalnya ada a door, sebuah pintu atau satu pintu. Sementara untuk menyebutkan bentuk pluralnya, di sini contoh ada 2 pintu. Jelas lebih dari satu kan pintunya, berarti berbentuk plural. Jadi kalau tadi singularnya a door,
diubah menjadi 2 pintu, jadi 2 doors. Door-nya sama, cuman di akhir ditambah huruf S. Contoh lain, a pencil, 4 pencils. A book, 4 books. A bag, 3 bags. Nah, itu tadi beberapa contoh nouns atau contoh kata benda bentuk singular dan bentuk plural. Jadi, jika kalian ingin menyebutkan bentuk singular dari sebuah benda, ya sebutkan aja katanya apa. Tapi jika kalian ingin menyebutkan dalam bentuk plural, kalian sebutkan berapa jumlahnya, lalu kata bendanya apa, lalu di akhir kata benda itu kalian tambahkan huruf S, akhiran S. Oke? Namun tidak bisa semua kata benda berakhiran S, tinggal tambahkan S untuk plural. Tidak, ada juga kata benda yang harus ditambahkan ES di belakang si kata bendanya. Kata benda yang bisa ditambah akhiran ES di belakang katanya untuk bentuk plural atau jamak, yaitu kata benda yang memiliki akhiran S, X, SS, CH, O, SH, dan terakhir Z. Berikut ada beberapa contoh untuk setiap akhiran yang bisa ditambahkan akhiran ES. Pertama, ada kata benda atau noun yang berakhiran huruf S. Untuk bentuk singular, contoh kita punya bus. Lalu, jika kita ingin mengubah ke bentuk plural, maka busnya menjadi basis ditambah akhiran ES. Contoh kata benda atau noun yang kedua yang boleh kita tambahkan akhiran ES di belakangnya pada bentuk plural, yaitu kata benda yang berakhiran huruf X. Di sini contoh kita mempunyai kata box untuk bentuk singular. Lalu untuk bentuk plural kita ubah menjadi boxes. Kita tambahkan ES di belakangnya. Begitu juga dengan kata benda atau noun yang berakhiran huruf SS. Contoh kita punya kiss untuk singular. Lalu kita ubah bentuk pluralnya menjadi kisses, tambahkan ES di belakang. Lalu kata benda yang berakhiran CH seperti contoh watch, jam tangan, pluralnya menjadi watches. Sementara untuk kata benda atau noun yang memiliki akhiran huruf O mempunyai 2 ketentuan. Ada 2 peraturan khusus untuk noun yang berakhiran huruf O. Yang pertama, jika noun yang berakhiran huruf O dan noun itu, benda itu merupakan hasil alam atau benda alam, maka bentuk pluralnya boleh kita menambahkan akhiran ES di belakang si benda tersebut. Contoh di sini kita punya volcano. Volcano, benda alam kan, hasil alam. Maka bentuk pluralnya kita bisa mengubah menjadi volcanoes, ada akhiran ES-nya. Contoh lain ada potato atau tomato. Kedua benda tersebut merupakan benda alam juga, hasil alam, maka boleh ditambahkan ES, potatoes, tomatoes. Peraturan kedua yaitu benda yang berakhiran huruf O namun bukan hasil alam, bukan merupakan benda alam, maka untuk bentuk pluralnya kata tersebut tidak boleh ditambah huruf ES, melainkan cukup tambahkan akhiran S saja. Contoh di sini kita punya piano, maka bentuk pluralnya menjadi pianos, hanya ditambahkan akhiran S saja. Lalu selanjutnya ada noun yang berakhiran huruf SH. Untuk bentuk pluralnya sama, tinggal tambahkan akhiran ES saja di belakangnya.
Contoh di sini kita punya dish, piring. Untuk bentuk pluralnya piring-piring, maka cukup tambahkan akhiran es saja di belakangnya menjadi dishes. Dan yang terakhir ada noun yang berakhiran huruf z. Untuk singular, contoh kita di sini punya quiz. Maka untuk bentuk pluralnya tambahkan es menjadi quizzes. Selanjutnya, ada juga noun atau kata benda yang memiliki akhiran huruf y. Untuk noun yang berakhiran huruf y ini mempunyai dua aturan yang berbeda. Rules yang pertama atau peraturan yang pertama, jika kata benda yang berakhiran huruf y, namun sebelum huruf y itu merupakan huruf vokal a, i, u, e atau o, maka untuk bentuk plural, kata benda tersebut cukup tambahkan akhiran s saja di belakang noun tersebut. Lalu, rule yang kedua atau peraturan yang kedua, jika ada noun yang berakhiran huruf y, namun di depan huruf y tersebut merupakan huruf konsonan atau bukan a, i, u, e, o, bukan huruf vokal, maka untuk bentuk pluralnya kita cukup merubah huruf y tadi, y yang terakhir itu diubah menjadi huruf i, lalu tambahkan akhiran es di belakang huruf i tersebut. Seperti contoh yang bisa kalian lihat di layar berikut. Berikut ini beberapa contoh dari irregular plural nouns atau kata benda berbentuk jamak yang tidak beraturan. Mengapa disebut tidak beraturan? Karena bisa kita lihat sendiri antara bentuk tunggal dan bentuk jamak itu benar-benar berbeda. Tidak sama sekali. Mereka tidak terkait aturan penambahan s atau is. Itulah sedikit penjelasan mengenai singular and plural noun. Semoga bermanfaat bagi Baraya Handayani semuanya. I'll see you next time. Bye-bye. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.